Oke, halo guys. Eh, Selamat malam, pagi, siang yang sedang nonton. Oke, ini adalah pertemuan terakhir praktikum kita di mata kuliah pemrograman web 2. Materinya berlanjut dari materi yang kemarin. Kemarin itu adalah materi autentikasi dan hari ini adalah materi otorisasi. Nah, bedanya apa nih? Jadi kalau autentikasi yang materi kemarin itu adalah gimana caranya aplikasi kita itu nggak bisa diakses oleh orang sebelum dia itu login. Sebelum dia itu login. Nah, kalau otorisasi, dia itu kondisinya sudah login nih. Tapi nanti ditanya lagi, hak akses dia di website kita tuh sebagai apa? Contohnya sebagai admin, sebagai super admin, atau sebagai mungkin di aplikasi kita ada yang namanya staff, terus ada juga sebagai manager mungkin. Jadi tujuannya adalah pemberian hak akses supaya halaman-halaman yang sudah kita buat itu bisa diakses oleh orang yang memiliki kepentingan gitu. Kan biasanya kalau manajer itu contohnya dia bisa nambahin data pasien, bisa nambahin data kelurahan, bisa ngapus, ngedit segala macam. Tapi kalau member biasa dia nggak bisa ngakses itu. Nah, itulah gunanya otorisasi. Nah, sekarang kita akan coba implementasi otorisasi di aplikasi puskesmas kita. Oke, ini dimulai dengan setting database-nya terlebih dahulu ya. Jadi memang seharusnya autentikasi dan otorisasi itu harusnya di awal gitu, di awal-awal project. Jadi ketika masih dibuat, database masih dibikin, didesain, disitulah otorisasi dan autentikasi itu dikerjakan terlebih dahulu. Baru dikerjain halaman websitenya gitu. Bahkan kalau telanjur nggak apa-apa. Jadi kita akan modifikasi database kita karena waktu itu databasenya membuat menggunakan migration. Jadi kita update juga menggunakan migration lagi. Oke, kita ke codingan. Ini gue close mode ya. Nah, kita ke database. Ini kan bisa tutup aja. Kita gue tutup. Sip. Di sini ada migration. Ini bisa buka dulu. Create user table. Jadi harusnya memang ada 5 ya. Ada kan praktikumnya kan kelurahan ya. Waktu itu kan tugas-tugasnya pasien gitu. Nah di sini kalian langsung fokus ke skema create users. Jadi dia akan membuat table users yang di table users ini kita akan tambahin satu kolom nih. Nih kalian bisa isi ini. Kalian tulis table string role defaultnya member. Setelah password ya. Gitu. Nah ini harusnya juga mungkin di case-case aplikasi beneran ada beberapa yang role-nya itu si role ini dia itu punya table sendiri. Jadi ketika di table users dia itu di sini bukan string tapi foreign key. Cuma nggak apa-apa, kita sederhana aja. Biar kalian tahu gimana caranya menggunakan role di dalam sebuah website. Nah ini fungsinya apa? Default member. Jadi ketika si user itu dibuat, kita kan nggak nyantumin pilihan role dia sebagai apa ya, sebagai admin atau member. Jadi case kita tuh nanti ada dua, ada admin sama member. Nah kita tuh di pas registrasi nggak kasih pilihan kayak pakai drop down atau radio button gitu, nggak ada pilihan itu, sehingga dia akan otomatis nilainya ketika di create adalah menjadi seorang member. Nah, gimana caranya jadi role admin gitu? Nah itu ngubahnya manual lewat database. Jadi setelah dia di create jadi member, nah itu diubah atau diedit menjadi administrator gitu. Oke, ini bisa kita jalanin perintahnya buka terminal. Dan ini karena ada server nyala jadi nggak bisa diganggu. Kita bikin terminal baru aja. Oke, ini cd kesmas new. Perintahnya adalah php artisan migrate.
Nah, karena kondisinya kita udah punya database sebelumnya, jadi perintah ini tuh nanti akan jadi error gitu. Karena database udah ada. Nah, kita bisa tambahin perintah titik dua fresh. Tujuannya database sebelumnya akan dihapus dan akan dibikin baru gitu. Sehingga database-nya itu nanti akan kosong isinya. Nih, sebelum gua enter, sama gue nyalain dulu. Christmas new. Di sini kan harusnya ada, kalau pakai migration ya, ini harusnya udah ada semua nih kayak gini nih. Mungkin kalau manual kan kalian jadi cuma beberapa. Harusnya table user ada. Nah, di sini gue punya dua akun nih. Ada Adam dan admin. Nah, ini gue di kelas lain udah coba juga ya. Ini ada data, jadi ketika kita ngetikin PLSM migrate flash, data di sini tuh akan kosong. Nah, ini harusnya berhasil ya. Kalau typo bisa lihat lagi aja tuh, jangan typo. Oke, ini gue refresh ya, harusnya kosong. Tada. Jadi sehingga nama-nama kolomnya aja gitu. Itulah gunanya migration, jadi cuma bikin kerangkanya aja. Oke, di sini udah ada role, sip, udah nambah role ya. Pastiin ada nilai defaultnya ya. Ada default nilainya. Oke, sekarang kita pengen isi datanya nih. Isi datanya lewat mana? Lewat aplikasi kita, yaitu register. Kita bikin akun membernya dulu deh. gmail.com abcd 1 2 3 4 abcd. Oke, ketika register harusnya nanti mungkin muncul error ya seperti ini. Nah, ini tuh katanya root dengan nama rootnya itu dashboard itu nggak ada. Nah, adanya di mana errornya ada di pp http control out register user control. Nih, ini kan bisa ganti aja nih rootnya ini ke jadi slash dashboard gitu. Jadi sebenarnya ini register nih berhasil, cuman errornya tuh ketika dia nge-redirectnya aja. Jadi kalau misalnya kalian ganti halamannya nih, halaman kita kan dashboard ya, bisa berhasil. Nah, kenapa tadi dia tidak menemukan? Padahal kan ada nih slash dashboard. Nah, yang dia cari itu tadi aplikasinya adalah name, yang nama rutenya tuh dashboard name. Sedangkan ini tuh alamat URL doang gitu. Ini bukan name. Itu untuk penggunaan name itu beda lagi caranya. Oke, kita sekarang udah berhasil masuk. Nah, sininya kan pasti kalian harusnya nampilin nama kan, nama yang login terus ada logout. Nah, mungkin sini kalian juga masih namanya masih default ya, Alexander siapa gitu, terus ini belum ada role nya kan. Nah, kita akan coba nambahin itu berarti di sidebarnya ya. View di komponen di sidebar, gue close aja terminalnya. Nah, kalian cari aja div yang kelasnya itu info, bisa searching aja tuh info. Nanti muncul info cuma satu. Di sini juga harusnya cuma ada href doang. Nah, kalian isi aja tuh out username. Nah, di sini kalian tambahin span yang kelasnya text primary. Di sini tambahin aja text role. Pemanggilannya sama nih, out user role. Maksudnya karena di dalam satu table yang sama, jadi dia langsung manggil nama kolomnya gitu. Tapi secara format sama kan. Jadi kalau mau manggil password gitu, ya bisa aja. Jadi jadi kode no, karena sesuai dengan yang di database. Itu passwordnya apa diambil gitu. Oke, selanjutnya adalah apa lagi ya? Oh, ini coba kita bikin create lagi deh. Ini logout dulu, bikin satu akun lagi.
register untuk admin BCD 134 BCD 1234. Nah ini nggak muncul, bisa langsung aja ganti slash dashboard. Kalau tadi yang gue bilang ya, langsung diganti aja tuh di filenya tuh slash dashboard, bisa. Oke, di sini berarti udah ada dua. Nah ini adminnya masih role member, ya kan? Nah ini bisa kita ubah role member manual ya, di data sini. Nih ada role member, diubah aja nih, langsung double klik tutup. Nah, di sini ganti jadi administrator. Sip. Gitu. Sehingga di sini ada role-nya administrator. Oh iya, jangan lupa untuk setting di dalam modelnya ya. Karena model yang akan berbicara dengan database kita. Tidak lupa. Model user. Nih, nah gue tadi tambahin di use hash factory untitled, kalian enter aja. Disitu tambahin dua variabel karena ada dua role, administrator dan juga member. Pastiin ini administratornya sesuai sama yang di database nih. Jadi kalau kalian nggak takut typo, jadi copy aja nih di database, copy, masukin dari situ. Ini control member juga. Dan terakhir di bagian protected label kalian tambahin juga kolom role kita. Nah untuk yang di model gitu aja. Jadi must available tuh data yang diizinkan untuk ditambahkan atau dimasukkan ke dalam database. Oke lanjut. Kalian bisa cepetin atau dilambatin aja ya videonya. Nah kita punya cache. Sekarang anggaplah nih gue punya dua menu ya. Kan di sini ada dua menu. Gue pengen ketika dia role-nya member, halaman pasien tidak ditampilkan nih. Menu ini nih hilang nih kalau dia role-nya member. Jadi kalau kita sebut role member nih, lockout mungkin lagi ada berarti. Dah, oke, ini close, never. Ini role member, jadi kalau diklik hilang. Nah, gimana caranya kok tiba-tiba punya gue udah hilang gitu? Karena gue lupa ngapus sih. Di kelas lain karena gue udah ya, jadi gue lupa ngapus. Nah, berarti kita cek di sidebar ini. Cek lagi, scroll ke bawah. Nah, kalian bisa tambahin ini. Nih, ini kan harusnya kosong nih. Bentar, gue hapus dulu. Harusnya kayak gini nih. Jadi kalian cari aja yang nav item, ya kan? Cari yang pasien tuh. Nah, di sini kan ada keluaran pasien. Jadi logiknya adalah ketika dia sudah login dan yang login itu memiliki role administrator gitu. Jadi sehingga kita taruhnya di sini nih. Ini satu elemennya ini satu elemen ya. Jadi kalau kalian pengen nambahin elemen baru atau list baru kan tinggal copy kan. Nah berarti di atasnya kita naruh di sini, kita panggil fungsi namanya out. Tulisannya gini ya sintaknya, add out sama add end out. Jadi kondisinya kalau dia sudah berhasil login, tampilin di sini, tampilin di antara dia. Berarti mudah aja kan, ini bloknya kodenya di blok, naikin ke atas, jadi ada di antara gitu. Apakah sampai sini berat selesai? Enggak, karena ini cuma mendeteksi kalau dia udah berhasil login atau belum. Tapi kalau pengen dia role-nya admin, kita bikin logic lagi di bawahnya. If-nya juga sintaknya kayak gini ya, pakai add. Logiknya adalah karena tadi kita sebenarnya udah berhasil nampilin ini ya, role kan. Ini roll out ini kan. Ini bisa di copy aja. Karena kan nampilin data tuh. Nih. Oh,
Jadi apa yang login siapa nih gitu. Cuman gue lupa ini apa, kurung perawalan nggak perlu ikut gitu. Kalau user role-nya sama dengan kan administrator ya, administrator gitu. Nah cuman nulisnya nggak administrator, walaupun sebenarnya bisa kayak gini kondisinya, tapi karena tadi kita udah definisiin administrator itu di user atau di model nih, administrator, jadi kita tinggal panggil aja role adminnya, sorry, variabel role adminnya. Jadi ini adalah variabel globalnya, bisa diakses di mana-mana. Jadi manggilnya adalah user role admin. Nah, kenapa bang harus pakai ribet gini, padahal tinggal tulis aja administrator ya. Nah itu nanti gue jelasin di selanjutnya gitu. Nah, berarti ininya li nya dimasukkan lagi ke dalam kondisi if gitu, supaya dia ditampilin kalau akunnya role-nya admin gitu. Simple kan? Kalian dengan menggunakan add all aja udah pakai login, terus itu dicek lagi di role-nya apa gitu. Sehingga kalau di role member pasti ini member, kalau admin mah dia nggak akan berubah tuh. Kalau admin dia akan muncul lagi. Nah kalian kalau nggak bisa gue lupa ngasih tau ya, ini user model ya, dia tuh not found katanya kalau memang nggak ada. Nah gue lupa, pokoknya kalian harus nyantumin di sini di atas nih, taruh aja di atas di atasnya site. Sintaknya gini, use app model user. Nah kenapa app model, karena model user itu lokasinya kayak gini nih, dia sesuai nama namespace gitu, app models gitu. Jadi di copy, masukin ke sini slash user, nama modelnya apa gitu. Gitu guys. Oke, nah selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita berhasil nih pasien diobatin dengan role member. Tapi kita masih, tapi sebenarnya kita masih bisa ngakses halaman pasien. Ada yang tahu caranya? Ya, caranya adalah dengan mengakses melalui routing. Kalau mengakses routing gimana ke pasien? Dashboard slash pasien. Nah, muncul kan, walaupun datanya kosong karena emang datanya nggak ada kan. Coba deh kita tambahin satu. Bukan. Bogor 11. Nah, ya kan, pokoknya dia tuh masih bisa ngakses halaman pasien walaupun menunya nggak ada gitu. Jadi kan logiknya menu itu dia ngarahin ke alamat routing gitu, sehingga alamat routing ini masih fraud, masih mengalami sebuah kesalahan, kesalahan sistem. Ini nggak boleh terjadi di aplikasi. Nah caranya gimana? Caranya adalah menggunakan namanya middleware. Jadi kita akan membuatin middleware dulu, buka terminal, bikin perintah php artisan make middleware. Nama file apa? Admin middle. Ya tuh, lihat ya, di pause aja. Already, oh iya gue lupa, gue udah ada ya. Tapi intinya dia nanti akan ngebuatin folder di dalam app http di middleware di sini. Nih, ada namanya admin middleware .php. Gue close ya. Ya, kalian bisa uh, use dulu nih dua baris kode ini. Dua ini karena dia kita akan menggunakan
menggunakan sebuah logic untuk mengambil data dari table user dan juga ngecek apakah dia login atau belum. Karena ini kan bukan blade ya, jadi PHP biasa. Jadi kalau misalnya pakai blade kan tadi tinggal panggil out doang gitu. Nah, di sini kalian bisa langsung ke bagian handle. Kan isinya tuh cuman return ya, return next request kalau nggak salah. Nah, ini gue udah modifikasi. Jadi kalian bisa tambahin kondisi if-nya if biasa sintaknya. Kayak gini, out check. Jadi tolong cekin apakah dia udah login. Jadi mirip sebenarnya sama fungsi tadi ini nih, yang add out kayak gini, sama sama kan, cuman bedanya add out ini nggak bisa dipakai kalau nggak di blade gitu. Apakah udah login? Kalau iya, kondisinya apa lagi? Dan kondisinya harus juga role-nya sama dengan di model role admin, jadi sama dengan administrator. Nah, inilah kenapa tadi gue bilang ini kan kita manggil lagi nih user role admin gitu. Kenapa gue bilang harus menggunakan variabel global? Karena dengan tujuan ketika kalian eh, kondisinya pengen dirubah, misalnya bukan administrator, mungkin admin, nah kalian itu nggak perlu ganti. Ini kan tadi panggil di beberapa tempat, kalian tuh nggak perlu ganti di beberapa tempat itu, jadi cukup satu tempat di modelnya, cukup ganti aja di sini. Misalnya mau jadi admin doang, jadi yang di sini pun nggak masalah karena isinya isi sama yang tadi tuh. Jadi itu gunanya variabel global, kayak biar dia tuh bisa dipakai di mana aja. Dan kalau misalnya ada perubahan, ya dia nggak akan ngaruh karena yang dipanggil adalah variabelnya gitu. Oke, terus kalau return next berarti kalau kalau benar dia udah login dan terdeteksi admin, lanjutin lagi gitu tadi. Tapi kalau kondisinya nggak memenuhi if ini, kan artinya dia harus login sama role admin ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, abort, berhentiin dengan kasih perintah atau sebuah kode error namanya 401, yang artinya unauthorized, tidak apa ya, kayak lu nggak punya akses untuk halaman ini kita. Oke, selain itu ini tuh logiknya kita daftarin ke dalam folder Bootstrap, dia tuh sejajar sama app Bootstrap, dalamnya app.php. Kalian bisa use tadi nih, use admin middleware tadi, ini sesuai sama namespace nya, kalian copy masukin tuh di situ app nama file admin middleware. Terus kalian tambahin lagi di bagian sini, mungkin harusnya nih cuma komentar kayak gini ya. Kalian tambahin variable middleware dialiaskan, jadi ini sintaknya kayak gini nih gitu. Sintaknya bikin gini dulu, terus baru deh kasih array di enter. Sini admin, aliasnya nanti admin. Jadi ketika di routing nanti manggilnya tuh manggil keyword, ngambil manggil key-nya key admin middleware class gitu. Oke, terakhir udah didaftarin, tinggal kita panggil di dalam web.php atau di routingnya. Nah, ini kan routing gue nih, karena kan pasti ada middleware out ya, jadi kalau ditutup tuh dia udah mencakup semuanya tuh ya kan. Ini gue pakai prefix, kalian ini pakai prefix nggak sih, gue lupa deh. Terus kelurahan juga gue pakai prefix, dan di pas ini gue pakai prefix. Gue lupa deh di kalian waktu itu pakai prefix atau enggak, tapi kalian kalau itu bisa ikutin aja ini. Jadi tujuannya tuh biar apa, gak, karena kan ada pemanggilan yang sama ya, slash pasien slash create slash pasien slash store gitu, jadi biar pasiennya tuh diketikin sekali aja gitu maksud gue. Oke, karena kita pengen ngasih akses kepada halaman pasien, jadi sebelum prefix nih tambahin kayak gini, middleware ini yang isi namanya adalah admin. Udah simpel, karena tadi aliasnya adalah sebagai
Oke, kita lihat ini kan role member sin, errornya adalah 401 unauthorized gitu. Jadi misalnya ke create nggak bisa juga. Jadi apapun yang ada di sini nih, create store misalnya. Oh ya, gue lupa, kalau ini store beda. Ini error karena metodenya tadi ya, kan metodenya di post, sedangkan yang di sini kan get. Tapi intinya URL yang di sini tuh nggak bisa diakses gitu. Oke, iya berhasil. Oke, mungkin itu aja praktikumnya. Oh iya, gue lupa, kalian bisa tambahin latihan. Misalnya klik kelurahan nih, misal gue tambahin lo di data satu PG ini Depok. Nah, di sini kan kalian ada tombol tambah kelurahan dan aksinya ya, ada apa, view, edit, delete. Coba deh kalian belajar gimana caranya si tombolnya tuh dihilangin ketika dia role-nya member. Dan tambah kelurahan juga nggak bisa. Gimana caranya? Oke, sama dia juga nggak bisa diakses dari routingnya ya, kelurahan, kalau dia role member. Itu contoh aja. Tapi kalau untuk view doang mah bisa aja nih untuk view, atau untuk detail, detail bisa deh detail. Jadi kalau misalnya show itu kayak detail tuh kayak show ya, show ID. Jadi ini bisa lah diakses gitu, karena kan cuma ngeliat doang kan, nggak diubah atau ditambah gitu. Coba latihan di rumah. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih guys.